Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan praktikum atau skill lab KMB 1 dengan topik perekaman EKG. Adapun tujuan untuk melakukan perekaman EKG ini seperti yang sudah disampaikan di modul adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi pasien yang dikaitkan dengan masalah kardio dan vaskuler yang dialaminya. Bagaimana kita ingin mengetahui bagian mana masalah itu ada untuk menentukan treatment atau penata laksanaan selanjutnya. Baik, sebelum kita melakukan rekaman EKG, kita harus mempersiapkan alat dan bahannya dulu. Di sini saya akan mencoba menjelaskan alat-alat yang kita butuhkan, bahan juga yang kita butuhkan. Yang pertama adalah ini adalah mesin EKG, ya. Kita menggunakan mesin EKG jenis 12 lead, Fukuoka mereknya, yang dilengkapi dengan ini adalah kabel sadapan, ya, yang terdiri dari kabel untuk ekstremitas dan kabel untuk prekordial di sternum. Ini dia satu paket lengkap. Selanjutnya adalah ini klip untuk ekstremitas, ya. Dan ini adalah elektroda untuk di prekordial. Ini ada 4 dan ini ada 6. Selanjutnya kita butuh kertas EKG. Karena ini adalah mesin kertas EKG 12 lead, maka kertasnya yang lebar. Ada juga jenis kertas yang untuk yang kecil, bukan untuk 12 lead. Selanjutnya kita butuh jelly sebagai konduktor. Jelly, atau bisa diganti konduktornya dengan cairan NaCl. Ya, jadi ini sudah dilakukan penelitian dan menghasilkan hasil rekaman yang sama. Terus kita butuh bengkok, ya. Kita butuh tisu, ya. Dan kita butuh kop kalau kita menggunakan NaCl. Nah, sekarang kita coba memasang kertas EKG ke dalam mesinnya. Pertama kita buka, ini adalah tempat kertas yang akan kita masukkan. Nah, lihat di sini ada yang bisa push, ya, bisa ditekan. Nah, kita masukkan ke sana dulu. Terus kita fiksasi sebelah sini. Tarik. Kita tutup. Sampai berbunyi klek. Nah, kertas sudah terpasang dengan sempurna. Baik, sebelum kita melakukan perekaman, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah alat. Ini sudah kita pastikan alatnya ready untuk digunakan dan dalam kondisi berfungsi. Nah, baik, ini kita menggunakan alat EKG. Yang digunakan sekarang ini adalah alat EKG dengan merek Fukuoka. Ini adalah alat EKG dengan kertas yang lebar, yang besar, tidak seperti kertas yang kecil-kecil kalau yang biasa kalian temukan di rumah sakit. Tapi hampir sekarang semua rumah sakit menggunakan mesin EKG yang menggunakan kertas yang lebar ini. Ya. Nah, apa yang harus kita siapkan? Yang pertama, kita pastikan tadi alatnya sudah ada. Kalau dia menggunakan baterai, pastikan kalau dia full baterainya sehingga tidak mengganggu proses perekaman. Terus yang kedua, pastikan kabel-kabelnya lengkap, ya. Kabelnya lengkap. Ini ada kabel untuk ekstremitas, ada juga kabel untuk bagian dada, ya. Nah, ini ada cukup lengkap kabelnya. Dan kita juga pastikan adanya klip elektroda. Nih, klip elektroda ini nanti akan kita pasangkan di tangan dan di kaki. Selanjutnya, kita bisa menggunakan jelly sebagai konduktor, ya. Rata-rata di rumah sakit menggunakan jelly, ya. Ini jelly, tetapi kalau tidak ada jelly, bukan berarti kita tidak bisa melakukan perekaman. Tetap kita bisa melakukan perekaman, yaitu dengan menggunakan air, NaCl. Dan ini sudah kami teliti dengan tim EKG di Fakultas Keperawatan. Jadi tidak ada masalah, bisa menggunakan jelly ataupun air.
Nanti kita akan mencoba melakukan perekaman dengan menggunakan air. Selanjutnya, sebelum kita melakukan perekaman, kita harus mengisi dulu data pasien. Baik, kita isi dulu data pasiennya. Kita butuh ID. ID kita bisa lihat di gelang identitas pasien. Kita tinggal masukkan kodenya. Terus, Bapak tanggal lahirnya berapa, Pak? 15 Desember 1997. Oke, jenis kelamin laki-laki. Namanya siapa, Pak? Irman Tabroni. Oke. Tinggi badannya berapa? 165. Berat badannya 62. Oke, tekanan darah tadi sudah diukur. Oke, kita sudah dapat data. Nah, selanjutnya kita pastikan pasien pertama tidak ada barang-barang logam di tubuh pasien, ya, sehingga tidak mengganggu arus listrik yang akan kita lakukan. Nih, ada gelang, kita copot aja, ya. Ada lagi sebelah sini, jam tangan, nggak ada. Ikat pinggang nggak ada. Ada, ya. Ikat pinggang ada. Bisa dibuka. Ikat pinggangnya nggak besi, nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang kita buka kondisi pasiennya. Dibuka ya, Pak, ya. Sebelum kita melakukan pemasangan elektroda di dada, kita tentukan dulu posisi V1, V2 sampai dengan V6. V1 itu adalah sebelah kanan sternum, ini sternum, sebelah kanan di ICS 4. 1, 2, 3, 4, ini ICS 4, ini sternum. Nah, di sini dia adalah V1. Nah, kita pasang V1. Ini yang sudah dikasih air NaCl. Selanjutnya, V2 itu adalah tarik garis lurus V1 di posisi yang sama di ICS 4 sebelah kiri dari sternum. Selanjutnya, kita cari V4. Kenapa V4 duluan? Karena untuk posisi V3 itu di antara V2 dan V4. V4 tuh mid clavicula. Ditarik garis lurus di ICS kelima. Ya. Nah, V3 antara V2 dan V4. Selanjutnya V5 itu di aksila, ya, sejajar dengan V4. Aksila. Dan V6 itu di tengah-tengah aksila sejajar juga dengan V4. Oke, itu posisi untuk prekordial yang ada di sternum. Jadi ingat V1, V2, V3, V4, 5, 6. Ya, cari V1 dapat V2, cari V4 baru dapat V3, dan V5, 6 mengikuti posisi V4 tapi di depan aksila dan di mid aksila. Selanjutnya kita pasang klip untuk yang bagian ekstremitas. Ini supaya gampang dan mengingat urutan posisinya di mana. Ini ada warna-warna, ya. Ada merah, kuning, hijau, dan hitam. Nah, ini right, left. Artinya ini merah di sebelah kanan pasien. Jangan lupa kita kasih juga
NaCl. Nih, kita pasangkan. Ya. Setelah merah, kita ingat, left tadi warnanya kuning. Nah, kita pasangkan lagi di sebelah tangan pasien yang di bagian kiri. Nah, selanjutnya ini adalah untuk kaki sebelah kiri, warnanya hijau. Ya. Nih. Kita pasangkan di sini. Jangan lupa dikasih konduktor ya, NaCl. Terus yang terakhir, yang hitam di kaki kanan. Sejajar dengan yang merah. Jadi ingat ya, warnanya merah, kuning, hijau, hitam. Ya, posisi untuk klip yang ekstremitas. Nah, sudah terpasang. Sekarang kita sambungkan dengan kabel-kabelnya. Ini adalah kabel yang akan kita hubungkan dengan elektroda yang ada di prekordial. Ya, tadi ada 6 ya. Yang sekarang coba perhatikan. Ada 6. Ini dia. Di setiap kabel ini ada warna dan ada tulisan. Nih, seperti warna merah C1, ini adalah untuk di V1. Warna kuning, ini untuk V2. Warna hijau untuk V3, warna coklat untuk V4, warna hitam untuk V5, dan warna ungu untuk V6. Kalau warna ini tidak ditemukan pada alat EKG yang lain, tidak masalah. Yang penting biasanya ada tulisan C1 sampai C6 ataupun dengan indikator warna. Jadi mana saja bisa dilihat tulisan di masing-masing kabel elektrodanya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan kabel untuk bagian ekstremitas. Tadi ingat ya, ada warna merah, kuning, hijau, dan hitam. Nah, cocokkan dengan ujung-ujung kabelnya. Warna merah sebelah kanan, warna kuning sebelah kiri, warna hijau sebelah kiri bawah, warna hitam sebelah kanan bawah. Nah, ini kita sambungkan ke elektrodanya. Setelah tadi terpasang, selanjutnya kita lihat ini adalah tampilan di mesin EKG. Ini adalah mesin EKG dengan 12 lead, kertas yang tadi yang besar yang sudah disampaikan di awal ya. Nah, ada hal yang penting kita cek sebelum kita ngeprint hasil rekaman EKG adalah kita lihat apakah ada artefak atau gangguan sambungan elektrik di perekaman EKG ini. Kalau saat ini tidak terlihat ya ada artefaknya karena hasil rekamannya bagus. Artefak itu bisa terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama, kesalahan dalam pemasangan kabel di prekordialnya. Yang kedua, bisa karena ada gangguan elektrik dari sambungan mesin EKG ini ke sumber listrik. Nah, makanya kalau bisa pada saat melakukan perekaman, tadi disampaikan di awal, usahakan pastikan kalau baterainya dalam kondisi penuh dan tidak dalam kondisi di-charge. Nah, sekarang kita lihat ini dia rekaman EKG-nya tergambar. Ini adalah sistemnya auto, maka begitu selesai kita pasang semua kabel di ekstremitas dan di prekordial sternum, maka akan tergambar seperti ini. Ada lead 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, dan ini lead 2 panjang. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Nah, kalau sudah yakin benar, maka kita bisa ngeprint hasil rekamannya. Sekarang kita print hasil rekaman EKG kita. Ini ada tombol hijau, kita pencet start.
Nah, lihat ini dia hasil rekamannya. Tadi kita sudah mengentrikan ada nama pasien, kode pasien, umur, jenis kelamin, tekanan darah. Nah, ini sangat penting nanti pada saat kita akan membahas bagaimana menginterpretasinya di video selanjutnya. Oke, setelah kita merekam hasil rekaman EKG, sekarang kita lepaskan semua kabel-kabel yang ada melekat di tubuh pasien. Cara melepaskan kabel yang ada di sternum, di prekordial, ini adalah karet ya. Jadi tinggal dipencet dan cabut. Nah, lepaskan semua. Cabut ya Pak ya. Yang ini juga. Yang di kaki. Nah, setelah semuanya dicabut, kita pastikan kalau tadi kita memakai jeli, maka ini dibersihkan. Karena kita memakai air NaCl, maka ini tidak ada bekas yang harus dibersihkan. Nah, kita rapikan pasien. Pasang lagi bajunya. Nah, tadi peralatan atau perhiasan yang dibuka dipasang kembali. Nah, rapikan pasien. Nah, proses perekaman EKG selesai dilakukan terhadap pasien. Nah, ini balon-balon ini kita lepaskan kabelnya dari balon-balon. Nah, pastikan tidak ada kotoran di balon ini, elektroda ini ya. Nih, karena nanti ini kalau tidak dibersihkan, kalau kita memakai jeli, ini akan ada sisa-sisa jeli dan ini harus dibersihkan. Kalau tidak memakai jeli, ini seperti air tidak ada meninggalkan bekas. Nah, kalau ini adalah jeli, maka kita bersihkan. Pastikan tidak ada yang lengket di elektroda ini. Nah, demikian untuk semuanya, pastikan dibersihkan. Kita lakukan hal yang sama. Setelah itu kita simpan di kotaknya. Klip ini juga sama, tetap dibersihkan karena tadi kita menggunakan konduktor atau jeli yang kita pergunakan. Kalau ini yang dibersihkan ya. Nih, pastikan semuanya bersih. Jadi setiap selesai melakukan pengukuran EKG, pastikan alat itu kembali disimpan dalam kondisi bersih supaya tidak ada sisa-sisa yang akan mengganggu proses untuk perekaman EKG selanjutnya. Setelah bersih semua, kita simpan di tempat penyimpanannya. Kabel yang sudah kita lepaskan dari elektroda tadi, kita susun, kita gulung kembali dengan rapi, ya. Setelah selesai, kita matikan alat EKG-nya. Perekaman EKG untuk mengetahui ada masalah atau tidak di sistem kardio dan vaskular sudah selesai kita lakukan. Setelah ini kita akan lanjut dengan video skill lab tentang bagaimana kita menginterpretasikan atau membaca hasil rekaman EKG yang sudah kita lakukan pada pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.